Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sahibil fadilah, akhil azizil muhtaram, sahibil ma'had, amanatil ummah, al-karib ibnil karim, hadratis syekh Kiai Haji Profesor Dr. Asef Saifuddin Abdul Halim, atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah wa atala umrahu fi sihhatin daimah. Hadratil muhtaramah, sahibatil fadilah, ibunya Hajjah Mahfudzoh Abdul Wahab, a'azzahallah, Dr. Jazuli yang saya hormati atas nama Gubernur Jawa Timur, Kiai Qolyubi, Ketua NU, Wakil Bupati Mojokerto, Gus Dr. Barra Hafizahullah, narasumber Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi Ibn Syihab, dan pimpinan Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja Gus Abdul Wahab, senior kita semua Kiai Haji Agus Salim dari Cikarang, Bekasi, Bapak Ibu sekalian, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Ruqyah merupakan ilmul awail, ilmul qudama. Sebelum datangnya agama samawi, ruqyah sudah ada. Dulu para ahli hikmah dari Yunani kuno, sebelum sejarah maqoblat tarikh, sudah melakukan kebiasaan ruqyah yang pernah dilakukan oleh Empedokles, Pythagoras, dan lain-lainnya sebelum Socrates, jauh sebelum Socrates. Begitu pula di India, Cina kuno, Mesir kuno, sebelum Nabi Musa, sebelum Fir'aunnya Nabi Musa, sudah ada tradisi ruqyah. Setelah datang agama Islam, terjadi perubahan revolusi akidah, maka Rasulullah wanti-wanti jangan sampai ruqyah mengandung kemusyrikan, kesyirikan. Boleh, tapi selama itu menggunakan ayat Quran atau ad'iyah ma'thurah. Akan tapi perkembangannya, suatu ketika Siti Aisyah sakit, diruqyah oleh seorang perempuan Yahudi. Kemudian ayahandanya Sayyidina Abu Bakar melihat. Abu Bakar tanya, apakah kamu meruqyah, wahai orang Yahudi, apakah kamu meruqyah dengan kitabullah? Iya, kitab Taurat maksudnya. Kalau begitu boleh, kalau begitu sah-sah saja. Perkembangannya kemudian perselisihan para ulama. Kesimpulannya Imam Abu Hanifah membolehkan dengan sangat luas ruqyah dalam Islam, baik dengan ayat Quran, dengan ad'iyah ma'thurah, atau dengan bahasa yang bukan Arab. Kalau Syafi'i mensyaratkan harus Arab, Syafi'i. Abu Hanifah walaupun tidak dengan bahasa Arab boleh. Kenapa? Karena pada prinsipnya umat Islam semuanya sudah tauhid, semuanya sudah tauhid, sudah la ilaha illallah. Selain itu makhluknya Allah, selain itu ciptaannya Allah. Ruqyah dalam sejarah disebut salah satu ilmu hikmah yang dimiliki oleh para gnosis atau apa mistis ya, gnosis, mistis, gunusiyah.
batininya dalam sejarah. Maka lahirlah beberapa teori aufak. Hatta Imam Ghazali punya aufak yang konon katanya, saya sendiri belum pengalaman, hanya bisa ngomong aja ini. Ada ayat Quran yang kalau dijadikan raja bisa menghidupkan orang mati. Baca itu aufaknya Imam Ghazali, ada itu di situ. Begitu pula ada kitab Mandil Sulaiman, sapu tangannya Nabi Sulaiman. Ada bacaan-bacaan dari para ulama-ulama, aulia-aulia yang kita kenal dengan ahzab, hizib-hizib, hisan ya, hisan, benteng. Hizib Imam Nawawi, Imam Syadili, banyak lagi lah imam-imam yang lain, kita semua tahu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, ruqyah merupakan khazanah hadariyah lil muslimin. Ruqyah adalah culture capital, ya, kapital budaya bagi kita umat Islam, wabil khusus orang ahli sunnah jamaah Nahdliyin. Maka kewajiban kita harus melestarikan, harus menjaga agar ruqyah terus ada langgeng ila yaumil. Kita ini mempunyai kekayaan ats-tsarawatul ijtimaiyah, sosial capital, kekayaan masyarakat yang luar biasa. Pesantren sini aja Amanatul Ummah santrinya 14.000. Itu nanti punya bapak dan ibu tambah 2 kan, berarti berapa itu? Berarti 14.000 kali ditambah ayah dan ibunya, mertuanya nanti kalau sudah pulang nikah santrinya punya anaknya lagi. Itu semua kiblatnya, kiblat pemikiran, marjiknya pada Kiai Haji Asep Saifuddin. Itu berapa itu? Itu berarti tharawat ijtimaiyah. Belum santri Lirboyo, belum santri Sidogiri, belum santri-santri pesantren yang lain. Semua merupakan ats-tsarawatil ijtimaiyah, sosial capital yang harus kita pelihara. Jangan sampai berkurang, jangan sampai rugi. Modal ini jangan sampai rugi, justru harus untung. Ini membutuhkan suatu strategi bagaimana memanage, tadbir kekayaan sosial, kekayaan masyarakat yang sangat luar biasa ini. Bahkan kita berani mengatakan bahwa Indonesia bisa selamat ini, selamat dari perang saudara, selamat dari radikalisme, dari terorisme, tidak bisa berkembang karena kita punya benteng yang sangat kuat, yaitu pesantren. Ini merupakan tarawatil ijtimaiyah. Yang kedua, ats-tarawatil hadariyah, kitab kuning, termasuk kutubul hikmah. Itu merupakan kekayaan kita. Di ormas lain atau di kelompok lain tidak mengenal kitab kuning. Katanya tidak relevan, katanya. Bukan tidak relevan, macannya angel, gak iso moco. Apalagi masalah ruqyah harus tirakat. Karena harus tirakat, harus dilakoni. Males itu mereka ini. Nah, itu namanya tsarawatsil hadariyah. Coba saya baca Fathul Mu'in saja ya. Fathul Mu'in ini kitab kuno ini. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Coba kitab kuning masih relevan tidak kalau kita baca sekarang? Apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah nisbati wujudis shani'. Mari mengajak masyarakat agar beriman, iman yang argumentatif, iman yang punya argumen hujah, baik itu argumen tekstual nakliyah atau rasional akliyah. Mari kita ajak masyarakat agar beriman yang berkualitas. Jihad itu. Yang kedua, melaksanakan ibadah Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Yang ketiga, bila perlu angkat senjata. Bila perlu, memang kalau ada kita terancam ya kita harus perang. Yang keempat, memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa
yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal, musliman kana au ghairu muslim, warga Indonesia muslim atau non muslim, asal baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, harus mendapat perlindungan. Dengan apa? Bil it'ami, ketahanan pangan, wal iksa'i, dan sandang, wal iskani, dan tempat tinggal, wa thamanid dawa, biaya obat-obatan, wa ujur tamrid, biaya kesehatan. Ini Fathul Mu'in. Coba kalau dilakoni sekarang, kalau diamalkan, relevan tidak? Relevan. Ada yang mengatakan Fathul Mu'in gak usah dibaca, gak usah dipakai, sudah kuno. Alah, karena ente gak bisa baca. Maklum SAG, alah, Allah. Belum lagi menuju pada ilmu hikmah. Ada lagi kitab kecil, Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana mutaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya ngajarnya orang pati paham kayaknya. Zaidun utawi Zaid iku at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Pak Malik, fi baitihi nang jero omahe, bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biyadihi saifun tangane nyekel golok, lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Saya sendiri waktu ngaji nggak paham. Setelah saya ya agak-agak dewasa baru paham itu muqaddimah filsafat itu, supaya kita berpikir dengan objektif. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah. Ketika kita menilai seorang dengan objektif, siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Posturnya dulu, posturnya, kualitasnya, anaknya siapa, pernah jadi apa, kapan, di mana, apa aksinya, apa reaksinya. Ya Allah, ini namanya menilai seorang dengan objek. Itu dengan Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Belum lagi ilmu hikmah yang diamalkan oleh para wali. Jadi ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun cerita ini. Prabu Siliwangi, Raja Pakuwon Pajajaran, namanya Pangeran Pamanah Rasa, mendengar ada agama baru yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina Hasanuddin itu, di Rengas Dengklok Kerawang, sebelah utara pantai. Beliau ahli qiraat Quran, maka disebut Syekh Qura, ahli qiraat. Prabu Siliwangi dari selatan, dari daerah Ciamis, Kawali, berangkat ke utara, mau saya bunuh ini, apa ini agama baru. Sampai di sana ada santrinya perempuan sedang baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, dilihat kutilang kuning tinggi langsing. Insyaallah. Ini golek aneh lagi. Namanya Subang Larang, langsung klepek-klepek. Jangankan wong bunuh, malah jatuh cinta, ngelamar. Untuk saya saja Kiai Haji, Pak Haji, ya silakan, syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam. Nah, ada mas kawinnya apa? Lintang kerti tasbih. Udah saya cari pasar, nggak ada di sini, di sana di Arab adanya. Udah saya terbang. Sampai sudah nggak kuat itu, sudah ngebet banget. Keluar dari rumahnya Syekh Qura menuju pesisir, Hong. Biasanya terbang, kalau ngomong Hong itu macet. Hong, orang nggak bisa terbang. Hong, macet. Kata Syekh Qura, kalau mau terbang, karena kamu sudah Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hong terbang.
Ringkas cerita, nggak lama datang bawa tasbih, terjadi pernikahan Prabu Siliwangi dengan muslimah namanya Subang Larang binti Ki Gede Tapa dari Cirebon aslinya, bukan dari Mojokerto, dari Cirebon. Nanti akan punya anak nomor 1 namanya Walang. Beda-beda tapi semuanya soleh semua, orang baik-baik lah. Diambil semua ilmunya ini. Nah, kata bapaknya, kalau kamu ingin sakti, sana cari guru, jangan sama ibu, cari guru yang hebat-hebat. Maka dia berguru pada Dampu Awang atau Ki Ageng Naga, dan lagi pergi ke Danu Stella atau Ki Gede Alang-alang atau Danu Warsih. Kemudian pergi lagi Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi atau Pangeran Cakrabuana dari Cirebon, dan pergi lagi ke Syekh Kuro. Maka gurunya Walang Sungsang 6, yang 4 Hindu dan Buddha, yang 2 Islam. Itu Walang Sungsang yang terkenal dengan Syekh Somadullah dan menjadi kepala Cirebon, Kuwu Cirebon. Kuwu itu bupati lah. Beliau punya aji-aji 3, kesaktian 3. Satu namanya Aji Dipa, bisa paham bahasanya binatang seperti Nabi Sulaiman. Yang kedua Aji-aji Niti Murti, apa? Bisa kelihatan besar. Kalau dia mau, dia bisa sebesar gunung lah, besar sekali, raksasa lah. Namanya Aji Niti Murti. Yang ketiga Aji Halimun, bisa menghilang. Ini mudah-mudahan ini orang rukyah ini bisa ngilang semua ini. Tapi hati-hati nanti ilmunya Halimun untuk menghabiskan Alfamart nanti. Itu Walang Sungsang yang sakti mandraguna, putra Prabu Siliwangi dari ibu yang muslimah namanya Subang Larang. Kemudian anak yang ketiga namanya Syekh Rahmatullah yang menjadi raja di Garut, namanya Prabu Kian Santang, yang nanti akan mengislamkan seluruh suku Sunda, kecuali ada satu patih nggak mau Islam tapi nggak ganggu Islam, namanya Patih Pucukumun, tetap memegang agama Karuhunan Sunda Wiwitan, dan sekarang masih ada di mana, suku Baduy di Lebak atau Malimping, Lebak, Banten. Yang terakhir anaknya perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari Gujarat namanya Habib Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah itu kalau dari ibunya cucu Prabu Siliwangi, Prabu Pamanah Rasa. Tapi kalau dari ayahnya min ahlil bait Azmat Khan. Ada yang bilang, "Alah, Azmat Khan itu bukan Habib." Habib berpore penting Sunan Gunung Jati, Azmat Khan. Enggak penting mau Habib mau enggak. Yang penting Azmat Khan, yang penting Sunan Gunung Jati, sunan yang telah berhasil mengislamkan seluruh Jawa Barat. Caranya gimana? Nah, caranya antara lain jampi-jampinya orang Cirebon dimacetkan, kecuali seperti tadi itu, Hong tadi itu, kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang, kalau ente mau dipanggil polisi, panggil Kapolsek dan Ramil, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ilam beku teka wedi teka gemeter sekabe wong kang krungu omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dan Ramil yang tadi mau marah lemes jadinya, masya Allah. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bis teguh mil kuat la rosa, teguh kuat rosa kersana Allah. Bis teguh mil luput laura papa, di bahasa Cirebon ora papa. Oh, jangan diganti ora popol, nanti enggak menjarap. Ora apa. Teguh kuat ora luput ora papa kersana Allah. Bis teguh mil kuat, gimana terusnya? Tan Budiana, ya, siratan Budiana. Ini kesaktian yang luar biasa. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dipencil-pencil, bis teguh mil kuat lah rosa, was teguh kuat rosa kersane Allah. Bis teguh mil luput lah ora apa-apa,
teguh kuat orang apa kersane Allah bis teguh miltan budiara ganira. Jadi kamu nggak ini cerita bukan ijazah, bukan, ini cerita. Wah, apalagi kalau punya istri lagi lari-lari, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, tila-tili jabang bayanak yang peliwat dan seterusnya loh, udah bisa tergila-gila nanti istri itu. Walhasil kesimpulannya, kita bertanggung jawab melanggengkan tharawatunal hadariyah, hazanah, kekayaan hazanah peradaban kita. Biarkan orang lain tidak mau, kita mau. Biarkan orang lain gak doyan, kita doyan. Bukan hanya doyan, kita pertahankan. Dan kalau saya tadi ditunjuk menjadi pembina dengan Habib Haidar Alwi dan Kiai Asep, saya siap untuk mempromot rukyah-rukyah ini ke dokter-dokter Cina di sana. RT tidak meninggalkan perobatan tradisional di samping medis. Jepang, jadi budaya Cina terjaga. Sekarang kita menghadapi serangan budaya global, kita bertahan pada budaya kita, insya Allah kita bermartabat. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat bangsa tergantung budayanya. Budayanya terhormat, martabat tinggi; budayanya hancur, martabatnya hancur. Timur Tengah agamanya benar agamanya. Suriah, Irak, Libya, Yaman, Afghanistan, tapi budaya hancurlah martabatnya. Jepang agamanya nggak jelas, Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, Shinto, tapi budayanya tinggi, bermartabat bangsa Jepang itu. Jadi mari kita syukur-syukur agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, kaya dengan budaya, kaya dengan kelebihan-kelebihan yang membedakan antara kita dengan yang lain. Ini antara lain dengan kekayaan kita, ruqyah yang kita jalankan ini. Insyaallah ala barakatillah, ala ma'unatillah, wa fi dhimmatillah wa kanafih. Kita selalu di dalam genggaman Allah. Kita selalu dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kalau kita baca doa harus dimulai dengan sholawat, dipungkasi dengan sholawat. Sholawat itu pasti diterima. Dimulai dengan sholawat. Kemudian tengah-tengahnya minta apa sajalah. Minta istri cantik, minta istri minta istri kaya. Dan terus di akhir dengan sholawat lagi. Itu mudah-mudahan dengan adanya dua sholawat awal dan akhir, sing tengah-tengah ini terkabul juga. Sholawatnya pasti terkabul, sing tengah-tengah itu loh mudah-mudahan kecangkin oleh sholawat itu. Makanya kiai kalau berdoa pasti dimulai dengan Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa habibina karminatuna maulana Muhammad, kan gitu. Nanti di akhir dengan wa sallallahu ala, kan itu. Artinya apa? Sholawat di awal, sholawat di akhir akan menarik yang tengah-tengah. Kita minta apa? Minta kaya, minta laris, minta pangkat, minta selamat, minta sembuh, dan seterusnya. Saya kira itu saja. Diteruskan oleh Habib Haidar Alwi bin Syihab, insinyur doktor dari ITB, tapi juga memahami tentang ruqyah ini. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Selamat bermunas ya. Mudah-mudahan menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.